Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah fikih masjid. Perlu saya review sedikit supaya kita nyambung dari penjelasan sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara tentang masjid, masjid itu berasal dari kata sajadah yang artinya bersujud. Dan kata masjid itu adalah isim makan yang maknanya adalah tempat. Artinya apa? Kalau ada kata masjid itu artinya tempat sujud. Itu kalau secara bahasa. Harokatnya kita ubah, yang harusnya kasro kita ubah menjadi fathah. Masjid itu sudah beda artinya. Artinya adalah waktu sujud. Jadi kalau masjid itu tempat sujud, kalau masjid adalah waktu sujud. Jadi ini menunjukkan kalau bahasa Arab harokat beda itu berpengaruh kepada makna. Apalagi panjang pendeknya itu juga sangat berpengaruh kepada makna. Bisa kita bayangkan kalau misalkan ada imam membaca surat Al-Fatihah, panjang pendeknya salah semuanya, atau makharijul hurufnya salah, itu jelas akan mengubah makna, sehingga kalau misalkan makna berubah maka sholat menjadi tidak sah. Makanya kalau jadi imam itu bukan dilihat dari apakah dia paling tua, bukan. Apakah dia itu adalah ketua takmir, bukan. Apakah dia itu pernah berangkat haji atau belum, bukan. Tapi memang dia faham tentang masalah ilmu fikih, terutama yang hubungannya dengan sholat. Terus dia juga bacaannya bagus. Pernah saya sampaikan, salah huruf saja itu sudah maknanya beda. Contoh, bismillah itu pakai sin, artinya apa? Dengan nama Allah. Kalau kita ubah pakai huruf tha, bismillah, artinya sudah beda dengan dosa Allah. Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ganti jadi kha yang ada titiknya. Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang maha pengasih lagi maha merdu. Alhamdulillah, segala puji bagi
Allah. Kita ganti dengan ha, alhamdulillah, segala kematian bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita ganti, enggak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, hanya kepada cahaya mataharimu kami minta pertolongan. Loh, makanya kalau misalkan milih imam harus benar-benar dipilih. Jangan mentang-mentang sudah paling sepuh, paling tua, pemilik masjid, merasa paling berjasa di masjid, terus dia lantas merasa berhak. Tidak, karena ini berhubungan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Makanya di sini masjid tempat sujud. Masjid itu adalah waktu sujud. Yang dimaksud dengan sujud itu sesungguhnya sholat. Kenapa kok pakai kata sujud yang dipilih? Karena sujud itu adalah posisi yang paling mulia, posisi yang paling agung ketika sholat. Makanya ketika kita sujud itu dikatakan bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Perbanyak doa ketika sujud. Tapi ingat, kalau misalkan kita posisi dalam keadaan sholat, boleh enggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh? Boleh, dengan syarat tidak dilafalkan. Cukup di dalam hati kita lintaskan, boleh. Tapi kalau misalkan kita lafalkan, bisa batal sholatnya. Perbanyak doa. Tapi ingat, kalau kita jadi imam, jangan sampai membaca bacaan sujud lebih dari 3. Kalau kita ini posisi dalam keadaan berjamaah, maksimal 3. Kalau sholat sendiri lebih dari 3 boleh. Kalau berjamaah maksimal cukup 3 saja. Kenapa? Kita harus memperhatikan yang ada di belakang kita. Karena bisa jadi yang di belakang kita ada orang tua yang memang dia tidak mampu atau tidak kuat untuk sujud lama-lama. Bacaan ketika kita berdiri jangan panjang-panjang. Kenapa? Menyesuaikan dengan jamaahnya. Karena bisa jadi ada orang yang di belakang kita dia nggak mampu untuk berdiri lama-lama. Jadi pilih yang standar, nggak panjang ya nggak pendek. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi secara bahasa masjid itu adalah tempat sujud. Sedangkan kalau secara istilah ilmu fikih, istilah dalam agama kita, yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Artinya apa? Setiap masjid itu pasti berstatus wakaf. Dan ini berdasarkan dalam kitab Risalat Al-Majid, dikatakan al-masjidu lughatan ismu makan lis-sujud. Masjid secara bahasa adalah nama tempat untuk sujud. Wa syar'an makanun lis-solati. Wa min hadza at-ta'rifi 'arafna anna kulla masjidin la yakunu illa waqfan. Dari definisi ini ya, secara syar'i masjid itu adalah tempat untuk sholat, dan setiap masjid pasti berstatus wakaf. Walaisa kullu mauqufin lis-sholati masjidan, tetapi tidak setiap tempat yang diwakafkan untuk sholat disebut masjid. Jadi gini, masjid itu pasti diwakafkan, tetapi tempat yang diwakafkan belum tentu masjid. Karena bisa jadi yang diwakafkan sebagai madrasah, bisa diwakafkan sebagai panti asuhan, bisa bahkan diwakafkan sebagai musola, itu beda kalau misalkan diwakafkan sebagai masjid. Makanya kadang-kadang kita kalau di kampung-kampung ada tulisan langgar wakaf, ada apa enggak? Musola wakaf, itu beda dengan masjid. Kalau hanya diniatkan untuk musola tempat sholat, maka statusnya musola biasa. Tapi kalau ada niat ini diwakafkan untuk masjid, maka berlaku hukum masjid. Kenapa? Antara masjid dan musola itu beda nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi masih banyak yang bingung tentang perbedaan masjid dan musola. Ada yang mengatakan kalau masjid itu yang dipakai Jumatan, kalau musola enggak dipakai Jumatan. Bukan itu ternyata.
Ternyata kalau kita cek di dalam ilmu fikih, definisi masjid dan musola bukan seperti itu. Masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat dengan niat menjadikan masjid. Jadi ada dua poin kalau masjid: tempat yang diwakafkan untuk sholat, poin pertama. Yang kedua adalah dengan niat menjadikannya sebagai masjid, baru itu disebut sebagai masjid. Sedangkan musola tempat sholat secara mutlak, baik berupa wakaf seperti langgar wakaf, itu ya musola, atau milik pribadi, ada ruangan di kamar kita sebagai tempat sholat, yaitu musola, atau ada lapangan. Kalau di zaman Nabi itu disebut musola. Makanya Nabi ketika sholat id berangkat ke musola. Ternyata musolanya bentuk apa? Lapangan luas, karena pada waktu itu Masjid Nabawi masih kecil. Ketika Masjid Nabawi sudah diperluas, Masjidil Haram sudah diperluas, apakah ada yang sholat di lapangan? Nggak ada, semuanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka dari definisi tersebut menjadi jelas, masjid sudah pasti wakaf, sedangkan musola belum tentu wakaf, dan ada perbedaan. Kalau misalkan kita masuk masjid, bisa iktikaf di dalamnya, tapi kalau kita masuk musola gak bisa iktikaf. Kenapa? Tidak berlaku hukum masjid. Kalau kita masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid, tapi kalau kita masuk musola, apakah ada tahiyatul musola? Tidak ada. Kalau kita masuk masjid, wanita misalkan, dia harus dalam keadaan suci dari haid. Tapi kalau masuk musola, meskipun dia dalam keadaan haid, dia boleh masuk musola. Itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa penggunaan tempat untuk jamaah sholat Jumat bukan menjadi prinsip dalam menentukan status masjid. Kalau dipakai Jumatan, masjid. Kalau enggak dipakai, musola. Bukan. Ternyata nanti akan ada istilah masjid jami, ada masjid ghairu jami. Kalau masjid jami, ya dia itu masjid tapi dipakai untuk Jumatan. Ada lagi masjid ghairu jami, itu juga masjid tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Biasanya kalau di kampung ada beberapa masjid, ada masjid yang enggak dipakai, menyatu nanti saat Jumatan ke dalam satu masjid yang paling besar. Kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam satu desa itu enggak boleh ada dua Jumatan. Kalau ada dua Jumatan, maka yang takbir duluan, sholat duluan, itu yang sah. Yang lainnya, yang terlambat, itu justru tidak sah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan tentang definisi masjid dan musola. Monggo kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada beberapa imam yang cenderung berbeda, terutama tasdid ijazah itu sering dia suka kayak ya tadi lumayan berbahaya ya. Terus yang kedua terkait panjang pendeknya, kan misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kan itu sebetulnya akhirannya kan itu berbeda. Ya, oke. Tentang masjid Jumatan, ya. Dalam satu desa, kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh ada Jumatan lebih dari satu. Nah, kalau yang satu desa di sini, kira-kira ada masjid lain apa enggak? Ada, banyak kalau sekarang.
Makanya masih dalam pendapat mazhab Syafi'i, ulama kontemporer itu ada pendapat nanti dengan rincian-rincian. Nah, kenapa kok dulu di awal-awal kok dalam mazhab Syafi'i begitu ketat? Karena memang mempraktekkan di zaman Nabi. Meskipun ada musola, tapi ketika Jumatan semuanya ngumpul di Masjid Nabawi. Jadi satu. Untuk apa? Kerukunan, persatuan semua umat Islam. Dalam satu desa kok mecah-mecah. Makanya dijadikan satu, itu dulu. Tapi yang terjadi sekarang, perumahan ada masjid, perumahan sebelah lagi ada masjid. Apakah boleh? Makanya ulama kontemporer itu mengatakan kalau memang satu masjid itu tidak mencukupi, dan memang kadang-kadang satu masjid gak mencukupi, maka boleh ada masjid yang lain meskipun dalam satu desa. Coba kira-kira yang masjid sebelah itu masih masuk satu desa apa enggak? Masih kan? Di sana penuh apa enggak kira-kira? Penuh kan? Makanya diperbolehkan. Kalau di sana masih longgar, itu nggak boleh, katanya ulama kontemporer. Jadi yang pertama, masjid yang satu sudah penuh, maka boleh masjid yang lain. Nah, yang kedua, memang dua masjid itu tidak bisa disatukan karena beda pemahaman. Mungkin yang satunya pahamnya agak kenceng, harus kayak gini, yang satunya harus kayak gini, dan ini nggak cocok kalau untuk pindah ke yang satu dan ke yang lainnya, maka boleh ada. Jadi ada rincian-rincian dari para ulama kontemporer masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bacaan. Dan sangat bahaya, apalagi untuk yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Artinya itu langsung bertentangan atau kebalikannya. Kalau kita baca secara benar dipakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Gak pakai tasdid, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, dan hanya kepada cahaya mataharimu kami minta tolong. Langsung syirik. Ya kan? Yang satunya tauhid, yang satunya kebalikannya. Itu bahaya. Makanya saya sampaikan tadi ketika milih imam, ya yang benar-benar faham. Tidak seperti kalau di kampung-kampung yang paling sepuh dipilih jadi imam. Kalau dia adalah pemilik musola, ditungguin meskipun 30 menit gak datang-datang. Kenapa? Wong pernah saya sholat di musola di kampung, saya duduk 30 menit saya pujian. Ya, kenapa kok gak mulai-mulai? Ternyata pemilik musolanya belum datang. Giliran datang yang dibaca cuma Al-Ikhlas sama An-Nas. Ya, nunggunya 30 menit. Bacaannya ya kayak seperti biasa. Kalau orang-orang kampung kadang-kadang kurang fasih. Bukan seperti itu idealnya seorang imam itu. Maka harus benar, bah. Ya, kalau Haikal ini, Mas Haikal, benar bacaannya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Jadi ya cocok kalau jadi imam. Ya. Terus yang berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belakang itu yang penting tidak pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu yang salah, Bang. Tapi kalau masih panjang, ya 4 harokat, 2 harokat, yang penting masih panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu disebut apa bacaannya? Mad arid lisukun. Ya, jadi memang ditarik. Ya, kalau ada nun itu biasanya sebenarnya ditahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sebenarnya kayak gitu. Ada aturan-aturannya. Termasuk ketika kita baca surat Al-Asr, kadang-kadang menghilangkan huruf ro. Wal asr. Loh, itu gak sah. Coba kita baca atau belajar dari imam-imam Masjidil Haram atau guru-guru Quran lah yang lebih paham. Wal asr. Ada gitunya. Ro itu jangan dihilangkan. Termasuk wal fajr, ya. Kadang-kadang wal fajr, ya salah, ro-nya hilang. Wal fajr. Itu bacanya seperti itu. Termasuk ketika membaca Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Loh, ro-nya kemana? Lailatul qadr. Ada itu, jangan dihilangkan. Kalau hilang hurufnya gimana? Ya maknanya beda. Gitu, Bah.
Ar-Rahmanir Rahim. Boleh dua-duanya sama. Dengan akhiran yang sama, tapi dibacanya panjang-panjang. Memang bacanya bisa 2 harokat, 4 harokat. Jadi memang bacanya bisa 2 harokat, 4 harokat. Jadi nggak masalah. Nggak masalah dia pakai yang 2 harokat atau 4 harokat, boleh. Yang nggak boleh kalau 1 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak dipanjangkan sama sekali, nggak ada panjangnya sama sekali. Kalau mau di Alhamdulillahirabbil alamin, 2 kan? Alhamdulillahirabbil alamin, 4. Itu boleh sama-sama 2 atau 4. Yang nggak boleh pendek. Bahkan kalau kita lihat Syekh Sudes misalkan, kalau baca surat Al-Baqarah ayat kelima, ulaika, ya apa? Ayat kelima? Apa bah? Ya, apa? Ya apa kok jadi lupa bah? Ayat 5. Itu kan ada layar gini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cek coba, saya sudes. Ayunannya berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pendek malah. Ayunannya sedikit. Ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada orang agak baca beda, kadang-kadang pakai riwayat yang beda. Alaihim, kadang-kadang ada yang baca alaihum, tapi ya gak usah aneh-aneh. Kalau dia yang faham, jangan dipraktekkan kepada orang awam. Orang awam nanti malah ngomongin, malah justru timbul fitnah. Ini kok bacanya beda. Bahkan wadduha, ada yang wadduha. Nah, kalau dipraktikkan di sini, yang lain, itu kok jadi kabeh kan gitu ya. Akhirnya yang orang Jawa diganti kabeh, ya. Apa kan jadi opo, ya. Kan jadi aneh-aneh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut, monggo. Monggo, Pak. Yang sering itu kadang-kadang hamzah sama ain. Misalnya siratal ladzina an'amta. Kan an mestinya harus ain. Nah, itu yang sering imam kadang-kadang gimana itu? Satu, kedua, masalah musola dari wakaf. Ya kan di desa-desa. Karena jamaah banyak, akhirnya didirikan masjid ya di lokasi itu. Apakah tempat itu bisa untuk sholat Jumat? masjid? Terima kasih. Iya. Antara hamzah dengan ain, alhamdulillahi rabbil alamin, atau siratal ladzina an'amta alaihim, itu harus benar. Alif dibaca ain, ain dibaca hamzah, itu bisa salah maknanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, mufaraqah. Kalau dilanjut kita bermakmum kepada imam yang salah bacaannya, maka kita ikut batal. Bukan imamnya saja yang batal, makmumnya yang ngerti ikut batal. Ya, jadi itu harus beneran, Mbah. An-am baru ain. An-amta. Karena kan gabung itu soalnya. Berurutan. Banyak, betul. Hamzah dibaca hamzah semua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Banyak yang kayak gitu. Kalau disimak bener-bener banyak. Tapi kalau misalkan bacaannya memang bener, ya ainnya itu ya kelihatan bedanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, misalkan ada musola diwakafkan, apakah bisa kita melaksanakan tahiyatul masjid di situ? Jadi ada di sini. Nah, ini sekalian masuk, Pak ya. Kurang besar. Ini yang menyebabkan kurang besar ini apa ya? Ya ini jauh ya. Kurang besar. Iya, biasanya besar, Pak. Betul. Nah, terus. Sudah mulai tampak, Bah? Ya, dikit ya. Jadi sekaligus saya jelaskan sesuai dengan pertanyaan Abah. Ketika kita berbicara tentang pewakofan masjid,
Karena nanti akan ada pertanyaan, Ustadz, ini tanah fasum tapi dibangun masjid, apakah boleh? Ustadz, ini tanah sewa tapi dibangun masjid, apakah boleh? Karena masalahnya tadi pernyataannya setiap masjid pasti wakaf. Nah, makanya perlu diperhatikan di sini. Sigat pewakafan masjid ada dua. Yang pertama, ucapannya itu sudah jelas atau sharih. Yang kedua, masih kinayah, masih butuh niat atau memperjelas maksudnya apa. Contoh, ungkapan yang jelas, misalkan ada orang langsung mengucapkan, aku jadikan tanah ini menjadi masjid, jelas kan? Masjid langsung, maka statusnya menjadi masjid meskipun belum ada bangunannya. Ada tanah ini saya wakafkan jadi masjid, sudah jadi masjid. Mau sholat tahiyatul masjid di sini boleh, lu gak ono bangunan nih, gak apa-apa. Ustadz, pas Ramadan saya iktikaf di tanah itu boleh. Kenapa? Karena sudah sharih jelas diwakafkan sebagai masjid. Ada lagi yang masih kinayah, aku wakafkan tempat ini untuk sholat, itu belum tentu langsung jadi masjid lah ya. Kenapa? Tempat sholat itu macam-macam, bisa musola, bisa ruangan tempat khusus sholat, beda. Makanya butuh diperjelas ungkapan itu maksudnya tempat sholat, hanya tempat sholat atau sebagai masjid. Nah, ini dalam ucapan tadi, aku wakafkan tempat ini untuk sholat, secara tegas mengarah kepada arti wakaf tempat sholat. Namun secara lebih spesifik mengarah kepada arti wakaf masjid masih sebatas isyarat, belum tegas. Kalau memang ingin diwakafkan sebagai masjid, ini saya wakafkan sebagai tempat sholat dan untuk masjid, harus diperjelas seperti itu. Kalau masih cuma ngomong sebagai tempat sholat, belum tentu jadi masjid. Makanya kalau ada langgar, ada musola, biasanya ada tanda kurungnya, langgar wakaf, musola wakaf, belum tentu dia itu sebagai masjid. Kalau niatnya dia wakafnya sebagai musola, berlaku cuma hanya sebagai tempat sholat. Kalau niatnya dia hanya sebagai langgar, berlaku hanya untuk tempat sholat. Tapi meskipun ditulis langgar, ditulis musola, tapi orang yang mewakafkan ini saya wakafkan sebagai masjid, meskipun mau ditulis musola, kalau orang yang mewakafkan sebagai masjid langsung berlaku masjid dan bisa tahiyatul masjid. Makanya tadi tergantung dia mewakafkan sebagai apa, bah? Musola berarti tidak bisa. Tapi kan yang dari pihak yang menyerahkan itu kan sudah meninggal. Nah, ini generasi muda punya masjid gimana? Itu nanti ada perubahan lagi antara masjid ke musola ke masjid. Saat statusnya sebagai musola wakaf atau langgar wakaf, berarti kan status masih belum masjid. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengubah musola menjadi masjid. Tapi mazhab Hambali membolehkan kalau memang dibutuhkan musola menjadi masjid. Nah, kalau menurut mazhab Hambali bisa saja ketika sudah diubah menjadi masjid, diwakafkan sebagai masjid, maka bisa mengikuti pendapat mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa. Nek wes kadung musola, wakafnya musola terus. Tapi kan kita nggak boleh kaku seperti itu. Kan ada orang yang memang pengen ngubah musola yang awalnya kecil kemudian dibesarkan, wes jadi masjid, ayo adakan Jumatan. Kita nggak boleh kaku. Oh ya sudah, pakai pendapat mazhab Hambali. Bisa difahami, Pak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, rujukannya di sini semuanya. Jadi memang beda antara musola dan masjid itu. Kadang-kadang orang gak paham, ngeyel aja dikasih tahu itu. Musola itu ya sama kayak masjid, cuma nggak dipakai Jumatan. Padahal ulama nggak ngomong seperti itu. Ulama ngomongnya seperti apa yang saya sampaikan dan rujukannya sudah jelas semuanya. Cuma biar cepat ya tak lewati. Saya cuma menyampaikan inti-inti permasalahannya. Nah, yang kedua, ada bangunan masjid di tanah non wakaf, fasum. Kan bukan tanah wakaf, dibangun masjid. Ini tanah fasum, dibangun masjid. Boleh Anda? Boleh ternyata. Ini pembahasannya.
pembangunan masjid di tanah yang bukan wakaf atau tanah yang disewakan, ulama berbeda pendapat dengan penjelasan yang sangat panjang. Al-Isnawi menilai lebih unggul pendapat yang menyatakan bahwa wakaf masjid dengan tanpa menyertakan tanahnya atau bahkan sebaliknya adalah sah. Berarti wakafnya ini cuma bangunannya saja tanpa mengikutkan tanahnya. Kalau fasum aman karena milik warga dan sudah ada izin. Yang jadi masalah kalau itu tanah sewa kemudian dibangun masjid. Pertanyaannya, kalau batas sewanya habis gimana? Apakah masjidnya harus dibongkar? Ternyata dibahas lagi. Nah, ini. Jadi wakaf masjid di atas tanah non masjid sah. Sekarang bagaimana jika ada masjid yang berada di atas tanah sewa? Menurut pendapat yang paling sahih, hukumnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dan dikatakan tanah sewa yang tidak diwakafkan namun di atasnya berdiri bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, perwakafannya sah menurut pendapat yang paling sahih jika masa sewa lahan tanah telah berakhir dan persewaannya tidak diperpanjang. Apakah bangunan tersebut masih berstatus sebagai masjid atau harus dibongkar? Masalahnya kan sewa. Ternyata apa? Kalau sudah dibangun masjid, masjidnya itu nggak boleh dibongkar. Loh, kan sewa, mau nggak mau kita perpanjang sewanya atau kita beli tanahnya. Makanya kalau memang mau membangun masjid, ya usahakan jangan di tanah yang seperti itu. Khawatirnya yang pemilik tanah nggak mau menjual, justru membongkar, malah kita bingung nanti. Nah, itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Gimana, monggo, Bah? Saya punya teman itu kayak pabrik ya, yang dulu dibuat untuk macam musola. Tapi akhirnya karena karyawan banyak dibuatlah untuk Jumatan jadi masjid. Nah, sekarang kalau misalnya dia dijual, gimana itu solusinya, Ustaz? Apa? Tadi Ustaz bilang masjid tidak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Ya. Ya. Sekarang ini dia lagi kondisi failing. Perusahaannya dijual. Akhirnya mau nggak mau dengan masjidnya. Ya. Jadi kalau tanah itu sudah diwakafkan, maka sudah bukan milik pribadi kita. Kadang-kadang kan ada orang yang mewakafkan sudah meninggal, anak cucunya nuntut, ini punya saya, ya kan? Ini mau tak bongkar, tak jual, itu gak bisa, Bah. Makanya ketika sudah ada ijab qabul, ikrar wakaf, itu segera disuratkan bukti bahwa memang tanah ini adalah tanah wakaf. Supaya apa? Nanti anak turunnya nggak ada yang nuntut, tinggal ditunjukkan ini bukti bahwa tanah sudah diwakafkan. Karena ketika sudah diwakafkan, sudah bukan milik pribadi tapi milik Allah. Dan seandainya dijual, tidak boleh dijual. Di rumah kita ada ruangan ini khusus saya wakafkan sebagai masjid, maka ruangan itu berlaku sebagai masjid. Ketika jual, hanya bagian rumah yang selain yang diwakafkan. Termasuk perusahaan, ketika sudah ada masjid yang diwakafkan sebagai masjid kemudian dijual, maka perusahaannya boleh dijual, tapi selain masjid itu tetap masjid sebagai milik umum, nggak boleh dibongkar karena sudah wakaf masjid. Harusnya seperti itu. Dia pertama musola, terus kesepakatan ya sudah dibangun untuk masjid. Nah, tapi dia rencana menjual itu, dana yang ada ini mau disumbangkan untuk masjid lain. Gimana? Nah, saya pelan-pelan. Ada perusahaan, ada musola, terus diubah jadi masjid. Berarti wakafnya sudah berubah jadi masjid. Lah, ngubah nama jadi masjid, bangunannya sudah wakaf. Definisinya masjid, semua masjid adalah wakaf. Bisa difahami? Nah, jadi ketika dia membangun masjid, berarti sudah wakaf masjid. Kenapa? Definisi masjid apa tadi? Setiap masjid adalah wakaf, meskipun bukan tanahnya.
Meskipun cuma bangunannya saja. Paham sampai di sini, Bah? Jadi masjid sudah wakaf. Kalau sudah jadi wakaf masjid, boleh dibongkar atau tidak? Gak boleh. Perusahaannya turun, bangkrut, dijual, ya selain bangunan ini gak boleh dihancurkan. Nah kalau dihancurkan, ya kan perkara lain, dia yang melakukan pelanggaran. Kalau aturan secara syariat, kalau sudah dibangun jadi masjid, maka bangunannya itu adalah wakaf masjid yang sudah tidak boleh dihancurkan lagi ketika sudah menjadi wakaf. Bisa difahami enggak sampai di sini? Nah, kecuali dalam keadaan darurat, kan ada kondisi ad-daruratu tubihul mahdurah. Kadang-kadang ada jalan tol dan lain sebagainya, tapi dipindahkan. Nah, iya boleh dalam keadaan darurat. Kalau memang dalam keadaan darurat orangnya ribut, ya sudah cari solusi, ya monggo-monggo saja. Kalau memang darurat, daripada hancur terus tiba-tiba nggak ada pengganti. Tapi kalau misalkan secara syariat seperti itu aturannya. Nah ini diganti, misalnya dijual kata-kata mahem, ya, yang 2,5 didirikan masjid di tempat lain. Gimana? 5M dijual, 2,5 didirikan masjid. Terus 2,5-nya kemana? Ya pribadi. Lah ya itu nggak boleh. Kan ketika wakaf sudah bukan, Mbah, sudah bukan milik pribadi. Oh, keseluruhan. Misalnya sebagian itu dibangun untuk misalnya di dalam gedung itu dibangun musola terus didirikan masjid karena karyawan banyak. Nah sekarang dijual, dana itu dibagi dua, satu disumbangkan untuk masjid misalnya. Masjid lain? Ya. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kalau wakaf untuk ini, misalkan AC, orang mewakafkan ke sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa digeser. Ini pakaian ke musola ini, sebenarnya nggak boleh. Yang boleh menjual itu cuma mazhab Hanafi, itu pun dalam keadaan terpaksa. Ya, kalau kita mau pakai pendapat yang hati-hati sebenarnya nggak boleh. Wes ini nanti disumbangkan ke masjid ini, nggak boleh, tetap. Yang tol nerabas itu pun harus ada pengganti itu di posisi mana? Kayak di Pagesangan, itu sebenarnya, ya ada yang tahu? Hah? Ada juga yang dipindah. Itu kan dipindah, bukan pas dijual disumbangkan ke masjid lain, nggak boleh. Dipindah. Kenapa? Dalam kondisi darurat, tidak dapat tempat, harus dilewati jalan, pindah, tetap ada pengganti masjidnya itu. Ya Pak ya? Kalau barangnya masjid itu bekas miklat, bekas karpet lah, dan sudah ada pengganti baru. Ya. Oke. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Yang boleh itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi boleh dijual, tapi hasil penjualan masuk ke kas masjid. Tapi kalau lah ya, apalagi dijual dipindah ke yang lain, boleh mazhab Hanafi. Yang boleh itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i gak boleh sama sekali. Hancur sampai hancur. Dibiarkan. Kenapa? Wakaf. Sampai hancur kan eman tapi kan. Nah, kita nggak boleh kaku. Biar ada manfaatnya, ya wis kita pakai mazhab Hanafi. Kan kita eman sih, ada kipas, ada penggantinya kipas yang lebih bagus. Ini nggak dipakai, daripada dibiarkan hancur, ya sudahlah, kita pakai mazhab Hanafi. Kita jual, kasnya masuk ke dalam masjid. Wes pokoknya mazhab Syafi'i, ya wes biarkan aja sampai karatan, sampai rusak. Ya gitu. Jadi ya, kalau di dalam masjid kita kan nggak boleh jual beli, ya. Online pun nggak boleh ngeklik, wih masukkan keranjang, oke, nggak boleh. Keluar dulu, masukkan keranjang, oke, masuk lagi. Bagaimana kalau di mall? Di mall itu kan jualannya nggak di dalam masjid sih, area sana. Masjidnya kan beda. Yang nggak boleh itu di area ruangan masjid. Di mana? Oh ya, maksudnya di dalam masjid, Bah. Di dalam masjid, Bah. Meskipun satu lantai sama-sama kayak di Royal, kan satu lantai, lantai 8.
Ya bukan berarti sak lantai kabeh itu, bukan. Area bangunan masjidnya itu yang tidak boleh. Iya, gak boleh. Lah iya ada diskotiknya ya. Masalah ono diskotiknya ya kan urusannya sing bangun iku ya. Yang nggak boleh jualnya di area masjid. Itu masih perbedaan masjid dan musola. Terakhir sebelum saya akhiri karena sudah terbit, ada istilah zawiyah. Zawiyah ini sama seperti masjid, bisa iktikaf tapi nggak dipakai sholat Jumat. Zawiyah. Ada lagi istilah musola sudah dijelaskan. Ada lagi istilah langgar, hampir sama dengan musola. Ada lagi istilah surau, hampir sama dengan musola. Yang masjid itu cuma dua, masjid jami. Artinya apa? Yang dipakai Jumatan, berarti ini masjid jami. Kenapa dipakai Jumatan? Kalau nggak dipakai Jumatan, masjid ghairu jami atau zawiyah. Susah ya. Ya wes, masjid ghairu jami. Tapi sama saja, sama-sama masjid. Cuma yang satunya jami, yang satunya tidak jami. Nah ini. Wes, sementara pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua memperdalam tentang dana-dana itu yang kemarin sempat disinggung itu. Ini masih definisi-definisi dulu. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Monggo. Sudah? Monggo bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya begini Ustaz, kalau di pertama itu menjadi adalah kalau di 300 karena surau sama dengan Anda. Tapi sekarang karena banyak permintaan untuk jadikan bisa sholat Jumat, itu gimana? Jadi diganti namanya jadi surau gadang, surau gede itu. Ya. Apakah itu sah sholat masjid? Oke. Saya kasih pertanyaan yang lebih umum. Apakah sholat Jumat bisa dilakukan di selain masjid? Misalkan orang yang dulu di Monas ada sholat Jumat kan? Sah enggak itu? Hah? Ternyata 3 mazhab mengatakan sholat Jumat itu enggak harus di masjid. Berarti surau boleh apa enggak? Boleh. Musola boleh apa enggak? Boleh, cuma biasanya kita melakukan di masjid. Cuma Imam Malik mengatakan wajib di masjid. Jadi cuma satu mazhab yang mengatakan wajib di masjid. Artinya apa kalau ada surau gede, surau kecil dan lain sebagainya? Ya mungkin istilah di situ surau itu apa bah kalau di daerah sana artinya? Sama dengan langgar. Ya boleh-boleh saja. Ya. Karena 3 mazhab mengatakan boleh meskipun tidak di masjid. Cuma Imam Malik mengatakan wajib di masjid. Kalau kita ditanya gimana menurut Imam Malik, ya enggak sah. Menurut mazhab yang lain sah. Nah, tergantung mazhab apa yang kita gunakan. Jadi menurut Imam Malik di lapangan enggak sah. Iya, yang di sana enggak sah menurut Imam Malik. Makanya kalau ada pernyataan dari ulama itu yang sholat di sana enggak sah, berarti pakai pendapat Imam Malik. Jangan kaget. Nah, kalau yang ulama-ulama yang mengatakan sah, berarti pakai pendapat selain Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ada lagi pertanyaan? Monggo bah, silakan. Bacaan? Ya. Nah, harusnya panjangannya kan satu ayunan. Contoh apa ya? Contohnya apa? Surat apa? Ya, selain Al-Fatihah katanya. Berarti surat ini Inna Anzalna ya. Inna itu kan memang panjang ya. Inna anzalnahu fi zalnahu, kan itu satu ayunan matabi'i ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dipanjangkan kayak gitu. Apakah masih sah? Sah, cuma makruh ya.
Yang penting masih panjang, dan itu tidak sampai mengubah karena masih sama-sama panjang, cuma bacaannya kurang tepat tajwidnya. Hukumnya makruh kalau misalkan surat-surat pendek selain Al-Fatihah. Ghain. Ya, ghairil maghdubi alai, ojo diputus. Ghairil maghdu, ono sing kayak gitu, macam-macam. Ghairil maghdu hilang. Jangan putus. Ghairil maghdubi alaihim wa Jadi makanya Fatihah itu ya itu yang berperan penting masalah sah atau tidaknya sholat, ya Fatihah. Rukun masalahnya. Kalau yang surat-surat pendek itu hukumnya sunnah, makanya nggak sampai batal. Lupa di tengah jalan langsung ganti Al-Ikhlas, sah. Misalkan Mas Haikal lupa baca surat Al-Muzammil misalkan, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Oh, pelali. Qul huwallahu ahad. Nek lupa wis langsung geser aja ke Al-Ikhlas. Enggak masalah. Ya. Oke, cadangannya itu Al-Ikhlas. Ya Mas kali ya. Baca surat-surat kok lupa, Al-Ikhlas aja, enggak masalah. Tapi kalau surat Al-Fatihah enggak bisa. Enggak bisa, harus dibenarkan itu. Nyasar ayat tetap sah. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum, harusnya gitu kan, bacanya atin nyampenya ke al-asr. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Mau lapo ya wong iki, apakah sah? Sah, tetap sah itu. Kenapa? Masih satu kalimat itu, ya. Yang nggak boleh itu kalau sampai mengubah makna, itu kan maknanya masih benar kan, cuma pindah ayat, ya. Itu masih sah. Cuma ya pas selesai diomongin orang, iku lo salah, iku Haikal iku. Cuma diomongin orang. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya tapi yang penting malu atau tidak, ya. Malu atau tidak, ngono wae. Ono sing nggak selesai-selesai baca Al-Kafirun. Apa? La a'budu ma ta'budun wala antum, terus bulet aja nggak selesai-selesai. Al-Kafirun nggak selesai-selesai, di akhirannya nggak selesai-selesai. Ya nggak apa-apa, diputus di tengah. Kalau surat pendek nggak apa-apa kalau memang lupa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, Allahu akbar, sah itu. Itu gampang kalau surat pendek. Yang berat itu surat Al-Fatihah. Rukun soalnya itu. Maghdu yang benar. Ada yang again itu loh pakai waw. Ghairil maudu, aduh itu yes batal itu. Makanya kalau Haikal itu, wah aman ini, aman. Saya ikuti. Saya sampai agak telat saya. Ya, Abah Taufik lihat nggak? Saya agak telat ruku. Lupa saya nggak baca Fatihah, gara-gara dengarkan bacanya enak. Duh, Allah tak baca Fatihah karena saya makmum muwafiq, wajib baca Fatihah. Saya itu lupa nggak baca, nyimak soalnya. Duh, Fatihah belum. Makanya tak. Bukan ngantuk bah itu. Menikmati. Menikmati. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi bah, monggo. Nah, nah itu mazhab Maliki bah. Mazhab Maliki itu bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi kan saya niatnya mazhab Syafi'i, wuduknya mazhab Syafi'i. Kan nggak boleh campur aduk, harus satu qadiyah bah. Wuduk mazhab Syafi'i, saya niat dengan cara Syafi'i, semuanya satu paket. Hah? Ya iya, saya terus harus susul. Kenapa? Saya ikut takbiratul ihramnya imam. Loh, itu nggak boleh langsung ruku. Ketika pas ingat, belum baca Fatihah, harus diselesaikan. Beda kalau kita makmum masbuk. Makmum masbuk kan telat, imamnya sudah baca akhir surat pendek lah ya. Allahu akbar, qul huwallahu ahad. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Masbuk enggak apa-apa, ngikut langsung, sudah ditanggung. Tapi kalau ikut kayak saya dari awal,
Saya ikut Haikal dari awal, cuma saya nyimak bacaannya. Haikal Allah, loh saya belum baca Fatihah. Saya baca, makanya agak telat tadi. Bismillah. Bukan ngantuk loh Pak ya. Ojo seudon. Saya kan ngikut dari awal, itu namanya makmum muafik. Wajib baca Fatihah. Loh Ustaz kan bisa pakai pendapat yang lain. Nggak bisa, kan saya kan niatnya dengan mazhab Syafi'i, maka satu paket harus dengan mazhab Syafi'i, nggak boleh campur. Kalau campur itu namanya talfik, seenaknya ngambil yang mudah-mudah. Para ulama mengatakan haram. Kalau memang dari awal saya pakai mazhab Maliki, boleh. Wuduknya mazhab Maliki, niatnya mazhab Maliki, cara sholatnya mazhab Maliki. Oke, silahkan, tinggal dengarkan aja, sah. Tolong dijelaskan masalah tawaf itu, karena niat kita kan dari Indonesia Syafi'i. Tapi ketika di sana sudah beda niat, Bah. Wuduknya mazhab Maliki sudah, tawafnya mazhab Maliki, kan gitu kan, satu paket kan. Gak bisa wuduknya Syafi'i, tawaf kesentuh dilanjut, batal. Makanya kan saya sampaikan wuduknya ya mazhab Maliki, harus satu paket. Saat manasik harusnya diajari itu, tapi jarang disampaikan, jarang. Cuma pengalaman kesana, cuma fikih kadang-kadang kurang gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.